Saya mau ingatkan, karena kita bicara amal niat, amal niat. Saya pernah bahas di sini untuk para santri, jangan lupa ada 4 rumus amal dan niat. Pertama, amal baik ditambah niat baik sama dengan baik. Ya, bikin aja kayak rumus matematika. Niat baik ditambah amal baik sama dengan baik. Contoh, saudara, amalnya baik, yaitu sholat. Niatnya juga baik, ikhlas karena Allah. Amalnya baik, sholat, puasa, zakat, haji, amalnya baik. Niatnya juga baik, mencari ridha Allah. Amal baik ditambah dengan niat baik, diikat dengan niat baik, disertai dengan niat baik, sama dengan baik. Maka dia akan mendapatkan ganjaran yang baik. Ini rumus harus mesti selalu dipegang. Karena inilah satu-satunya rumus amal kita bisa diterima oleh Allah. Amal baik tambah niat baik sama dengan baik. Yang kedua, amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk. Amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk. Contoh, amalnya baik, sholat. Amalnya baik, puasa. Amalnya baik, zakat, sedekah. Amalnya baik, umroh, haji, baik. Tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah. Nah, niatnya untuk popularitas, untuk dipuji orang. Seperti hadis yang tadi tuh, yang mati sakit, yang punya ilmu banyak, yang dermawan, hartanya berlimpah, disumbang untuk sedekah, saudara. Amalnya baik, tapi niatnya tidak baik, niatnya buruk. Maka sama dengan buruk. Loh, kenapa sama dengan buruk? Karena nggak diterima oleh Allah. Kalau sama dengan ganjaran baik, berarti Allah terima. Kalau buruk, berarti tidak diterima. Nah, jadi walaupun amalnya baik. Nah, hati-hati itu. Nah, sekarang yang ketiga. Amal buruk ditambah niat baik. Amalnya buruk. Saudara, judi, buruk. Mencuri, buruk. Korupsi, buruk. Niatnya bagus buat bangun pesantren. Niatnya buat bikin haji. Niatnya buat sumbang yatim. Saudara, jadi kelihatan zahirnya niatnya baik. Dia mau cari pahala nih dari Allah. Kata dia ikhlas karena Allah. Saudara, pokoknya dia bangun pesantren. Tapi amal yang dilakukannya amal buruk. Amal buruk ditambah niat baik sama dengan buruk. Tetap nggak diterima, saudara. Jadi jangan ada orang bermaksiat ditegur. Apa dia bilang? Yang penting kan niatnya baik. Ada gak yang suka ngomong begitu? Yang penting kan niatnya baik. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau amalnya sudah jelek, nggak cerita niat. Dalam hal apapun. Saudara, baik itu dalam hal urusan ibadat, muamalat, bahkan dalam politik sekalipun. Nah, ini di politik ini paling sering nih dijadikan alasan. Ya nggak apa-apa, ini kan cuma strategi. Yang penting kan niatnya baik. Kan nggak apa-apa, kita cuma pura-pura jahat aja. Yang penting kan niatnya baik buat rakyat. Nggak bisa. Amal buruk nggak bisa menjadi baik dengan niat baik. Amal buruk tetap menjadi buruk apapun niatnya, ya kawan. Nah, makanya dalam Islam, saudara, baik dalam kita berpolitik atau kita berumuamalat, saudara, nggak boleh tabrirul wasilah atau tabrirul wasail. Nggak boleh kita menghalalkan segala cara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan niat itu dijadikan alasan untuk menghalalkan amal cara kita. Nggak bisa. Oh, niatnya baik, jadi langkah kita nggak apa-apa. Kita mau jahat, mau ini, mau itu. Nggak bisa. Saudara, mau korupsi, mau bunuh orang, mau langgar HAM, langgar aturan. Yang penting niatnya baik. Nggak bisa. Amal buruk, saudara, walaupun niatnya baik, hasilnya buruk.
Kira-kira jelas tidak? Yang terakhir, yang keempat. Ada 4 tadi saya katakan. Amal buruk ditambah niat buruk. Nah, ini dia nih. Amalnya buruk, saudara, mencuri, korupsi. Niatnya juga buruk. Hasil curian korupsinya nanti buat berzina. Hasil korupsi dan korupsinya nanti buat berjudi. Udah amalnya buruk ditambah niat buruk, sama dengan bejat. Nah, itu kalau gitu bukan buruk lagi, udah bejat itu. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi dari 4 rumus saya mau tanya, mana yang Allah terima? Yang nomor berapa? 1. Makanya tadi saya katakan, saudara, kalau bicara amal dan niat, cuman 1 kaidah yang Allah terima. Amal baik tambah niat baik sama dengan baik. Selesai, itu kaidahnya yang diterima. Sedangkan yang lain, saudara, itu kaidah mardudah, ditolak. Nah, jadi tolong sekali lagi, rumus tersebut kita hafal, kita hayati, kita pahami, dan kita amalkan, saudara. Jadi berusahalah selalu untuk beramal baik dengan niat yang baik. Jangan sekali-kali beramal buruk dengan pura-pura niat baik, nggak bisa. Amalnya buruk, terus alasannya ini kan niatnya baik, ini niatnya bagus. Nggak bisa. Niat baik nggak bisa untuk menghalalkan yang haram, ya ikhwah. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Saudara, masih di halaman 15. Ya, kita masih ada 1 bagian lagi kita selesaikan. Nah. Tadi kita sudah baca hadis niatul mukmin khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Apa sih maknanya? Nah, para ulama mencoba merincikan satu persatu, saudara, daripada makna yang dimaksud hadis ini, saudara. Jadi menarik nih. Walaupun hadis ini diperdebatkan, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang maudhu, ada yang bilang la aslalahu, ada yang bilang hasan li ghairi, saudara. Ada yang bilang yataqawwal hadis bimajmu'iha, dan seterusnya, saudara. Tapi para ulama banyak yang berlomba-lomba untuk memaknai. Apa sih maksudnya? Niatul mukmin khairun min amalihi. 1, pertama, alif. Kenapa niatul mukmin khairun min amali? Kenapa sih disebut niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Pertama, li'anna niyata, karena niat itu syartu qabulil amal indallahi ta'ala. Karena niat itu adalah syarat diterimanya amal di sisi Allah. Niat yang ikhlas karena Allah itu syarat untuk diterimanya amal di sisi Allah. Dengan dalil li hadis niyah as-sabiq, dengan dalil hadis yang kita pelajari. Saudara, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saudara. Nah, dengan hadis itu jelas niat itu syarat diterimanya amal. Oh, jadi pantas kenapa niat lebih bagus dari amal? Karena niat yang menentukan amal diterima apa enggak diterima. Nah, bukan amal yang nentuin niat. Karena niat sebagai penentu, saudara, untuk diterimanya suatu amal, maka niat disebut khairun min amali. Niatul mukmin khairun min amali. Itu penjelasan pertama. Yang kedua, li'anna niyata amalun qalbiyun. Karena niat itu adalah amal hati. Wa a'malul qalbi, dan perbuatan-perbuatan hati itu takunu mudha'afatan. Saudara, dia itu bisa menghasilkan ganjaran yang berlipat-lipat. Kenapa? Li'annaha ghaibun. Karena amal hati itu, saudara, adalah sesuatu amal yang gaib. La yattali'u 'alaiha ahad, tidak ada yang bisa melihatnya, mendeteksi soal niat kita. Tidak ada satupun illallah, kecuali Allah. Kalau amal, orang bisa deteksi. Kita sholat, orang lihat, oh sholat, saudara. Kita sedekah, orang bisa lihat sedekah. Kita haji, orang bisa lihat kita haji. Amal-amal itu bisa terdeteksi. Tapi niat di hati nggak bisa kita deteksi, saudara. Yang tahu siapa? Allah. Nah, karena rahasianya begitu gaibnya urusan niat, jangan kaget kalau niat itu, saudara, bahkan bisa melipat gandakan amal. Kita sudah pelajari.
Niat bisa melipat gandakan amal, bahkan amal yang kecil, saudara, bisa jadi besar gara-gara niat. Pengelolaannya begitu bagus. Nah, makanya disebut niatul mukmin khairun min amali. Yang ketiga, li'anna niyata la yadkhuluhal fasad. Nah, ini menarik nih, saudara. Wal amalu yadkhuluhul fasad. Niat, saudara, tidak bisa dimasuki oleh al-fasad, nggak bisa dirusak, saudara. Sedangkan amal bisa kemasukan al-fasad yang merusaknya. Perhatikan. Ini hakikat. Karena tadi kan kita udah jelasin, ada niat baik, ada niat tidak baik. Nah, kan nggak semua niat baik. Kok di sini dikatakan niat nggak kemasukan al-fasad yang merusak niat, saudara. Perlu diketahui, hakikat niat itu sebetulnya hanya satu. Yang baik itulah yang disebut niat. Sedangkan yang tidak baik itu hanya lughatan saja disebut niat. Jadi hakikatnya, saudara, secara terminologi, yang disebut niat itu hanya yang ikhlas karena Allah. Nah, jadi pernyataan niat di sini kembali kepada niat yang hakikat tadi. Nah, adapun niat untuk dunia, niat untuk perempuan, niat untuk aneka ragam maksiat dan lain sebagainya, secara bahasa aja dia disebut niat, disebut qasad. Tapi sebetulnya dia bukan niat. Niat itu hanya yang diperuntukkan dari hati kita untuk Allah. Nah, kalau sudah niat untuk Allah, niat yang hakikat, nggak bisa fasad masuk, saudara. Terus kalau ada yang bilang, tapi kan ada ria. Ria itu lawannya niat, saudara. Ria itu lawannya niat. Ria itu, saudara, bisa merusak amal kita. Niat kita bisa berubah, saudara. Tapi kalau niat yang hakikiyah, yang betul-betul ikhlas karena Allah, saudara, itu niat yang bersih dari ria, bersih dari ujub, bersih dari sum'ah. Itu yang dimaksud niat. Makanya di sini dikatakan li'anna niyata la yadkhuluhal fasad. Maksudnya niat yang ikhlas karena Allah. Nggak bisa, saudara. Niat yang udah ikhlas nggak bisa dirusak oleh apapun. Kalau niat udah ikhlas, mantap, nggak. Hatta riya nggak bisa masuk, ya kuat. Nah, tapi kalau riya bisa masuk, berarti niat kita belum mantap. Niat kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Ketutup itu. Pintu hati kita ketutup daripada riya, daripada sum'ah. Kalau kita sudah menancapkan ikhlas karena Allah. Wal amal, sedangkan amal perbuatan, dia bisa kemasukan hal-hal yang bisa merusaknya. Jadi berapa banyak amal bisa dirusak dengan perbuatan-perbuatannya, membatalkannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang dimaksud di bagian ketiga, ya kawan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Yang keempat, ada juga yang mengatakan, ini masing-masing nih pendapat masing-masing ulama nih ya kawan. Jadi masing-masing ulama menjabarkan apa sih maksudnya niatul mukmin khairun min amali. Yang pertama ada mengatakan karena niat syarat diterimanya amal. Jadi dia lebih penting tentunya daripada amal. Yang kedua karena niat amal qalbi, amal gaib, nggak bisa dilihat, dideteksi kecuali oleh Allah. Yang ketiga menyatakan ya karena niat tuh lebih aman, nggak bisa dirusak oleh sesuatu yang fasad ya kawan. Berbeda dengan amal. Nah, kali ini ada mengatakan li'anna niyat dunal amal qad takunu ta'ah. Karena niat tanpa amal bisa jadi satu ketaatan. Tadi kan sudah kita bahas hadisnya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Tadi kan ada hadisnya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan dia belum mengamalkannya, maka dia tetap dapat. Nah, jadi niat belum diamalkan saja sudah tergolong ta'ah. Nah, niat sebelum diamalkan saja, niat baik sudah tergolong ta'ah, saudara. Kemudian amal-amal dunan niat, sedangkan amal perbuatan tanpa niat, fala yakunu ta'ah. Maka nggak bisa disebut sebagai ketaatan. Nah, dia nggak bisa jadi taat. Jadi niat tanpa amal bisa jadi ketaatan. Amal tanpa niat nggak bisa jadi ketaatan. Nah, di situ menunjukkan, saudara, bagaimana bahwa niat ini memang ajaib, saudara. Nah, ini termasuk ajaibun niyah yang luar biasa. Baik. Nah, berkaitan dengan ini, saudara, ini juga disebutkan oleh Imam, yang tadi disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, yang diambil daripada kalam Al-Ustadz Abi Sahal As-Sa'luki. Nah, kemudian Imam Baihaqi juga
saudara meriwayatkan bahwa Al-Ustadz Abi Sahal As-Sa'luki pernah ditanya soal hadis niyatul mukmin khairun min amali. Apa jawabnya? Beliau menjawab, an-niyatu fi mukhlisil a'mal li muqabalatir riya wal ujub. Niat itu, saudara, dalam keikhlasan sebuah amal itu berhadapan dengan riya dan ujub. Artinya di sini bahwa dengan kita memantapkan niat ikhlas karena Allah, tadi sudah saya singgung, saudara, hati akan tertutup daripada lawan niat yang ikhlas. Lawan niat yang ikhlas adalah riya, ya ikhwan. Riya, ujub, sum'ah, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan li'anna niyat sirrun. Karena niat itu adalah sebuah rahasia. Niat yang ikhlas karena Allah. La yadkhuluha riya wala sum'ah wala ujub. Dan dia nggak bisa dimasuki oleh riya ataupun sum'ah ataupun ujub. Saudara. Wala yadkhuluha afat minal afatil lati tuhbitul amal. Dan dia nggak bisa juga dimasukkan oleh sesuatu, saudara, bencana yang bisa membatalkan amal perbuatan. Li hadis Abi Musa Al-Asy'ari, dengan dalil hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menyampaikan juga niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Wa innallaha azza wajal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'til abda, pasti akan memberikan kepada hambanya ala niyatihi, yaitu atas dasar niatnya, ma la yu'tihi ala amali, apa-apa yang Allah enggak berikan saudara atas amalnya. Nah, jadi ada pahala-pahala yang Allah berikan kepada sang hamba karena niatnya, yang Allah enggak berikan karena amalnya, saudara. Nah, kemudian wadzalika innan niyah, yang demikian itu karena niat, la riya fiha, enggak ada riya bisa di dalamnya. Wal amal yukhalituhu riya, sedangkan amal bisa bercampur aduk dengan riya. Ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dan Musnadul Firdaus bisanadin dhaif. Nah, tapi jangan lupa, hadis dhaif kadang-kadang saudara untuk targhib wa tarhib, untuk fadhailul a'mal, selama dhaifnya tidak parah, boleh digunakan. Alhamdulillah. Baik, masih ada satu poin lagi. Yang terakhir untuk hari ini, ya ikhwan. Yang kelima, qala Abu Nu'aim Al-Asfahani. Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani yang wafat tahun 430 Hijriah. Beliau mengatakan qala Yahya ibn Katsir, bahwa Yahya ibn Katsir, saudara, salah satu salaf, mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah oleh kamu sekalian tentang niat, karena niat itu, saudara, lebih mencakup, lebih kita tidak katakan bahwa amal tidak penting, tidak. Karena niat itu lebih mencakup dan lebih mendasar daripada amal. Dzakarahu aidan Ibn Rajab. Nah, Ibn Rajab juga menyebutkan kata-kata Yahya ibn Katsir ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa yattadihu, maka menjadi jelas muradu hadal kalami, maksud daripada kata-kata ini, biqauli ba'dil ulama. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi menjadi jelas tentang apa yang pernah dikatakan oleh para ulama. Apa yang dikatakan oleh ulama? Ulama mengatakan tadakhulul ibadat au qaidatul indiraj kanat lis sahabah. Tadakhulul ibadat, konsep mencampurkan ibadat, tasrik, saudara. Jadi ibadat yang satu dengan ibadat yang satu, pelaksanaannya digabung, saudara, atau niatnya digabung. Tadakhulul ibadat, ibadat yang satu masuk ke dalam ibadat yang lain. Au qaidatul indiraj, atau kaidah tentang bagaimana satu ibadah bisa masuk ke ibadah yang lain. Kanat lis sahabah, kaidah semacam ini, konsep ibadah semacam ini dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata dulu para sahabat, saudara, sudah memulai menggabungkan satu niat dengan niat yang lain, satu ibadat dengan ibadat yang lain, saudara. Nanti filubir risalah akan kita bahas lebih panjang lagi, saudara. Seperti Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu,
itu kalau beliau mengkodok puasa Ramadan, beliau itu lebih suka mengkodoknya di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, karena bulan Dzulhijjah itu kan 9 hari itu kan ada dalil orang dianjurkan untuk berpuasa. Nah, Sayyidina Umar kalau mengkodok Ramadan enggak mengkodok di bulan Syawal, enggak mengkodok di bulan Dzulqa'dah, mengkodoknya di bulan Dzulhijjah, yaitu 9 hari awal Dzulhijjah, saudara. Nah, jadi begitu masuk 9 Dzulhijjah, Sayyidina Umar ada riwayat menyebutkan dengan beberapa sahabat baru mengkodok Ramadan. Kenapa? Karena Sayyidina Umar berpendapat bahwa kalau berpuasa di hari-hari tersebut dapat pahala kodok Ramadan dan dapat pahala 9 hari Dzulhijjah. Nah, pendapat ini ditolak oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah, kalau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, begitu juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhuma berpendapat nggak boleh digabungin. Jadi mereka lebih suka qadha Ramadan itu dilakukan bukan di 9 hari bulan Dzulhijjah. Bahkan ada riwayat dari Sayyidina Ali maupun Sayyidatuna Aisyah yang menyebutkan kalau ada yang puasa di 9 hari pertama untuk qadha Ramadan, qadhanya dapat, sunnahnya nggak dapat, ya kawan. Artinya di kalangan sahabat memang sudah ada perbedaan semacam itu. Nanti itu akan kita bahas filubir risalah, saudara. Karena ini kita masih mukaddimah nih. Kita masih mukaddimah. Nah, di sini dengan adanya perbedaan pendapat tadi di tengah sahabat, artinya memang dari zaman sahabat sudah ada tuh konsep tadakhulul ibadah. Sudah ada itu konsep yang namanya qaidatul indiraj. Sudah ada itu soal tasrikun niyah, menyatukan niat satu ibadah dengan ibadah lainnya. Makanya para ulama yang mengikuti pendapat ini mengatakan, saudara, fakana amaluhum qalilan. Dulu para sahabat itu amalnya sedikit, wa nawayahum katsira, tapi niatnya banyak. Amalnya dikit, kayak tadi tuh, qadha Ramadan. Tapi niatnya banyak. Ada qadha Ramadan juga, ada puasa sunnah di 9 hari bulan Dzulhijjah, saudara. Dimasukkan amalnya satu, tapi pahalanya banyak, saudara. Fakanu, nah ini menarik. Para ulama mengatakan fakanu, dulu para sahabat fuqaha, mereka ahli fikih, bal tujaru niyatin ma Allah. Mereka adalah pedagang niat bersama Allah, saudara. Paham maksudnya pedagang niat? Nah, jangan kemudian berpikir buka warung dagang niat, ya kawan. Nah, maksudnya tujarun niat, mereka mengolah itu niat. Bagaimana nih? Kayak orang masuk ke masjid nih, saudara. Ambil wudu, masuk ke masjid, saudara. Nah, dia bisa sholat sunnah wudu. Nah, karena habis wudu ada sholat sunnah. Dia bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, saudara. Nah, jadi ini niat digabungin, saudara. Oh, begitu masuk, takut nanti ketinggalan iqamat. Orang udah sholat qobliyah, dia masuk juga sholat qobliyahnya, saudara. Jadi satu kali sholat, masuk semua tuh. Sholat qobliyah masuk, tahiyatul masjidnya masuk, wudunya masuk. Sholatnya cuma 2 rakaat. Sholatnya cuma 1 kali. Pahalanya berapa sholat? 3. Itu namanya tujarun niyah. Itu pedagang niat, ya kawan. Nah, jadi sekali lagi, atau kadang-kadang begini. Nah, ada salaf kita lagi menuju masjidnya, ya kawan. Dari rumah, saudara, dia udah niat nih. Dia mau iktikaf dalam masjid. Saudara. Begitu sampai depan pintu masjid, dari rumah dia nggak niatin nazar, enggak. Takut ntar di jalanan terjadi apa-apa. Begitu udah depan pintu masjid, dia niatin, aku nazar untuk iktikaf di masjid ini. Selama aku ada di dalamnya. Nah, kalau udah dinazarkan jadi wajib gitu. Jadi wajib. Nah, pahala sunnah wajib gedean mana? Gedean wajib. Kalau dia nggak nazarkan, masuk niat sunnah iktikaf, dapat pahalanya sunnah. Tapi begitu dia nazarkan dari dia mau masuk ke masjid, jadi wajib. Masuk ke masjid, dia iktikaf. Saudara, pahalanya dapat pahala nazar. Ini yang dimaksud tujaru niyah. Pedagang niat itu yang kalau saya katakan tadi mengelola niat, ya ikhwan. Dikelola itu niat. Makan, minum, saudara, mubahat. Enggak ada urusan pahala dosa. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah kepada Allah, makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah. Itu juga namanya tujaru niyah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi sebetulnya kalau kita kelola niat dengan baik, luar biasa, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Selama kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Jadi kata ulama, mereka itu para sahabat fakanu fuqaha,
Mereka itu adalah ahli fikih, batu jaruniyah. Mereka adalah para pedagang niat ma Allah, bersama Allah Jalla fi'ala. Wa hakadha amalul ulama'i rabbaniyin. Begitulah amal daripada ulama-ulama yang rabbaniyin. Fa innahum kanu, mereka itu ya'maluna amalan wahidan, mereka melakukan satu amalan biniyatin katsirah, tapi dengan niat yang banyak. Fayuhsadu lahum biha, sehingga mereka akhirnya mendapatkan ujurun azimah ala kulli niyatin. Dia mendapatkan pahala yang besar atas tiap niat yang ditancapkannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah pembukaan daripada kita fiqhun niat. Insyaallah besok kita sudah mulai masuk mabahitsun niyah. Jadi tandai besok kita sudah masuk mabahitsun niyah. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita tutup, silakan Habib Muhammad bin Husain. Ini Habib, tadi kita sudah mendengarkan ahamiyah niat, yang kemudian niat ini begitu sangat penting. Nah, yang ingin ditanyakan mungkin ini sebenarnya sudah terjawab, namun mungkin tersirat, tapi ingin lebih dispesifikan Habib, bahwa bagaimana cara kita nih untuk menguji kalau niat kita emang niat ini memang karena Allah. Karena tadi kita lihat ada dia mengatakan di hadapan Allah, ternyata itu bukan. Artinya dia tertipu dengan klaim, mungkin dia ngerasa dia sudah niat karena Allah, tapi ternyata pada hakikatnya di hadapan Allah bahwa niat ini kemasukan daripada hal-hal yang tadi. Artinya apakah ada nggak tutorial mungkin dari para ulama untuk variabel kita menguji bahwa niat kita nih udah on the track, memang niat yang khalisah lillahi ta'ala. Nah, jazakumullah khairal jaza. Pertanyaan yang fokus, bagus ya ikhwan. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad halaman 13, saudara, sebetulnya itu salah satu cara. Beliau mengatakan walisolihin niyati kun mutaharriyan. Mutaharriyan itu kan kita harus selalu waspada, selalu mawas diri, selalu ngoreksi, selalu evaluasi. Nah, sebetulnya itu salah satu cara yang boleh dikatakan cara unggulan untuk kita mengontrol niat kita. Nah, jadi andai kata di tengah jalan tiba-tiba ada niat bergeser sedikit, ya kita istighfar, balikin lagi niat kita. Nah, itu yang dikatakan mutaharriyan, tuh kita harus selalu waspada, setiap saat jaga niat kita, jaga niat kita, jaga niat kita. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebetulnya ini merupakan cara luar biasa. Raqib wahsya. Nah, jadi kita selalu mengawasi dan jangan lupa tanamkan rasa takut kepada Allah. Begitu niat mulai bergeser, lurusin lagi. Niat bergeser, lurusin lagi. Karena enggak niat bergeser langsung niat kita menjadi tidak ikhlas. Enggak, ini kan dalam upaya kita merapikan kita punya niat. Nah, jadi insya Allah dengan kiat yang diberikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau kita bisa baca dalam sarahnya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, lebih luas lagi bagaimana kita menanamkan keikhlasan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, yang penting mawas diri, waspada terus, jangan kita tertipu atau terbuai godaan setan maupun hawa nafsu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Insyaallah besok kita sudah masuk mabahitsun niyah. Silakan Ustaz. Ya, kenapa enggak bersuara? Coba. Ya, silakan Ustaz. Abu ya Al-Fakir ingin bertanya mungkin ya tentang permasalahan rumus tadi. Ya. Rumus yang ketiga mungkin amal buruk plus niat baik. Lah ini kita tahu memang idza ghalabatil halal wal haram juga dihukumi haram. Cuma ketika ada kasus masalah politik tadi, ketika ada daerah yang di situ kita tahu suap itu menjadi suatu yang tidak bisa dipungkiri. Ketika dia berniat baik, tidak menyuap, tapi nyatanya kalah, itu saja. Cuma yang satunya itu memang terkenal kedoliman korupsi, tapi yang satunya tidak niat adanya suap. Tapi ketika dia suap satu periode kalah, yang kedua dia ingin menyuap. Lah terus itu amal buruk plus niat baik itu apakah ada hadnya atau istisnanya atau secara mutlak? Baik. Satu pertanyaan yang sangat bagus, fokus dan serius ya ikhwan.
Jadi kaidah yang sudah kita sebutkan tadi itu kaidah umum berlaku setiap saat untuk persoalan amal dan niat. Memang di sana ada perkara-perkara saudara yang bisa menjadi mustasnayat, saudara. Tapi untuk kita mengetahui mustasnayat nggak boleh sembarangan. Harus betul-betul kita minta fatwa ulama. Harus betul-betul kita tidak boleh fatwa sendirian, saudara. Karena kalau fatwa sendirian nanti orang tersebut bukan ahli ijtihad, dia nggak bisa lihat apa betul dia sedang melakukan strategi umpamanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa betul dia sedang melakukan siasat umpamanya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh dan seterusnya. Kadang-kadang kaidah-kaidah itu dipakai apa betul? Dia lagi melakukan kaidah wujubul amal bi akhafid dororen dan seterusnya. Itu ada pembahasannya sendiri. Itu kaidah-kaidah tadi bisa jadi mustasnayat daripada apa yang sedang kita bicarakan, tapi tetap harus merujuk kepada fatwa ulama. Jadi jangan setiap orang ngambil putusannya sendiri ya ikhwan. Nah, itu pertama. Kedua, kita juga hati-hati dalam mengurai kata. Nah, kalau kita salah mengurai kata, saudara, nanti bisa menjadi fitnah. Seperti ada yang menyampaikan, sogok itu nggak apa-apa kalau niatnya baik. Ini bahaya kalimat ini. Padahal dalam praktek memang ada yang seperti itu. Jangan lupa, sogok riswah haram. Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Nggak ada tawar-menawar. Yang nyogok dengan yang menerima sogokan masuk neraka. Tapi kemudian muncul kasus, saudara. Muncul kasus, seseorang punya rumah atau punya tanah, hak milik dia. Dia punya sertifikatnya, hak milik dia. Tahu-tahu dia dituntut sama mafia tanah. Mafia tanah juga punya sertifikat juga, saudara. Nah, sampai akhirnya masuk ke pengadilan. Nah, kemudian orang ini dipanggil sama hakim. Saya tahu sertifikat Anda tuh asli. Anda tuh mestinya menang. Itu mafia punya nggak asli. Nah, cuman bagaimana? Sebelah sana mau bayar 1 miliar. Anda mau bayar nggak? Ini tanah harganya 50 miliar. Saudara, ini jadi problem. Dia bayar riswah. Dia nggak bayar 50 miliar. Harta benda dia dan keluarganya hilang. Dirampas orang. Atas nama hukum. Dan ini sering terjadi, saudara. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau nyogok hakim, ya sudahlah. Kalau dia mau kasih 1 miliar, hakim, saya tambahin sedikit. Tapi nanti ya, kalau udah laku, baru saya bayar. Kalau udah laku, saya nggak punya duit. Kalau mafia, duitnya banyak. Dia bisa bayar sekarang juga. Saya nggak punya duit. Dia setuju itu. Dia bayar. Dan dia menang. Nah, ini bagaimana prosesnya, saudara? Riswah haram, amal buruk. Tapi niatnya baik untuk mempertahankan dia punya harta. Nah, yang begini-begini bisa jadi mustasnayat. Tapi tetap nggak merubah kaidah tadi. Kaidah yang 4 tuh nggak bisa kita rubah. Tetap begitu. Amal buruk dengan niat baik tetap nggak boleh. Tetap hasilnya buruk. Tapi dalam konteks darurat kan ada kaidah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Nah, dalam persoalan ini Syekh Ibn Taimiyah itu punya istilah. Nah, dalam kitabnya disebut ya kawan. Dan ini banyak didukung oleh ulama-ulama mazhab lain. Jadi ada istilah riswah, ada istilah musona'ah. Nah, ada istilah riswah, ada istilah musona'ah. Ini zahirnya sama-sama suap. Cuman bedanya riswah itu li ibtalil haq wa ihqaqil batil. Riswah itu tujuannya untuk membatalkan yang hak dan menghakkan yang batil. Seperti tadi tuh mafia tuh. Udah dia salah, batil. Dia bayar hakim supaya yang batil menang. Itu namanya ihqaqil batil wa ibtalil hak. Itu riswah, saudara. Jadi si mafia waktu dia bayar hakim, riswah. Karena untuk membatalkan yang hak dan untuk menghakkan yang batil, saudara. Tapi sebaliknya, orang tadi, saudara, dia untuk ihqaqil haq wa ibtalil batil,
dia ingin menghakkan yang hak. Ini hak dia sekeluarga. Dan dia ingin membatalkan tuntutan para mafia tadi yang batil. Ibtalul batil, membatalkan yang batil. Ada dua, saudara, tujuan yang berbeda, niat yang berbeda, tapi sama-sama nyogok. Nah, si orang tadi kalau memang tidak ada jalan lain, terpaksa dia lakukan itu. Kalau tidak, hilang dia punya tanah yang harganya begitu mahal, maka kalau dia lakukan itu, itulah yang disebut musona'ah. Nah, musona'ah semacam ini, hakimnya yang haram, yang bayarnya nggak dosa. Itu masuk dalam konteks ad-darurat tubihul mahzurat, saudara. Nah, jadi sekali lagi, hal-hal yang seperti ini jangan terus kita ambil kesimpulan. Oh, kalau begitu nyogok buat yang baik boleh. Ini bahaya ini kalimat di tengah-tengah umat kalau dilontarkan, saudara. Nah, jadi nyogok buat yang baik tetap nggak boleh, saudara. Yang tadi boleh kalau dia udah nggak ada jalan lain. Kalau dia sudah tidak ada jalan lain. Nih kalau dia nggak bayar nih, waduh, tanah 50 miliar hilang. Dari mana, saudara? Nyari duit lagi 50 miliar. Dia bisa miskin, dia bisa melarat anaknya, istrinya. Nah, cuman bayar 1 miliar, 50 miliar, duit dia kembali aman. Yang dosa hakimnya, yang dosa yang minta, yang dosa mafianya. Nah, orang ini dalam tekanan. Sama juga dia dirampok, cuman rampoknya legal. Nah, saudara, rampoknya melalui hukum. Ini rampok legal yang begini nih, saudara. Dia ngerampok, saudara, tapi dilegalin, saudara. Itu mafia mau ngerampok dengan sertifikat palsu, hakim mau merampok dengan alasan mau membela yang hak pura-pura. Nah, padahal mereka ingin menjual hukum. Kira-kira jelas gak? Tahu beda riswa dan musona'ah? Nah, riswa sepakat ulama haram. Nah, musona'ah bagaimana? Ini menjadi fiqhun nawazil saat ini, saudara. Nah, jadi di zaman Ibn Taimiyah aja udah terjadi hal semacam itu, apalagi di zaman sekarang. Nah, ini menjadi fiqhun nawazil. Bagaimana kita mengatasi ini, saudara? Karena makin hari makin banyak kezaliman-kezaliman yang yang dikemas sebagai persoalan hukum, seolah-olah itu sudah legal, seolah-olah itu konstitusional, sehingga banyak orang yang akhirnya terzalimi. Nah, untuk ini ada Kiai Haji Asep Jailani. Nah, mungkin dalam pembahasan fiqhun nawazilnya itu bisa lebih diperluas antara riswa dan musona'ah, ya ikhwan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Cukup ya? Sudah masuk? Iya, silakan Kiai Asep. Silakan Kiai Asep. Nah, berkaitan tentang hadis man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab itu. Terus tadi di halaman setelahnya yaitu perkataan Imam Ad-Dainuri tadi. Iya. Jadi bahwasanya orang kafir itu dikekalkan di neraka karena niat kufurnya kayak gitu. Iya. Sedangkan dalam hadis yang tadi itu niat kufur mungkin bisa juga masuk niat kufur, tapi mestinya lam tuktab gitu. Maksudnya enggak ditakhlid kayak gitu. Maksud saya apakah dikecualikan kayak gitu. Jadi niat kufur itu enggak ditulis pas, tapi dia dilebihkan jadi takhlid. Ya, ini niat kufur bukan dari muslim. Niat kufur Bukan, dari kufar. Dari kafir. Niatul kufri minal kufar. Bukan niatul kufri min dari muslim. Iya. Nah, terus jadi apakah niat kufur dari orang kafir itu dikecualikan dari hadis ini? Kan sebetulnya masuk juga sayyi'ah itu. Iya. Tapi dibalasnya lam tuktab. Iya. Jadi enggak dibalas, mungkin enggak takhlid kayak gitu. Tapi dalam perkataan Imam Ad-Dainuri itu iya. Itu Iya. jadi ditakhlid Nah, dengan niatnya itu. betul. Nah. Jadi memang Imam Dainuri mencoba menguraikan tentang sababut takhlid. Beliau hanya mencoba mengurai tentang sababut takhlid. Kenapa orang mukmin kok dengan amal yang sekian puluh tahun dia hidup di dunia bisa takhlid fil jannah? Sebab kalau dengan amal sekian takhlid fil jannah ini enggak berimbang karena sinin ma'dudah. Nah, takhlidnya itu karena niat baiknya, niatul imannya, niatul mukminnya yang abadan, sehingga Allah juga memberikan pahala yang abadan.
Dan tentunya kita tahu, kita semua masuk surga bukan karena amal kita, tapi memang karena rahmat Allah. Cuman dalam hal ini beliau mencoba menjabarkan sababut takhlid itu apa. Nah, terus orang kafir dia melakukan kejelekan dengan kekufurannya selama sekian puluh tahun. Tapi kok jadi takhlid finnar? Apa ini penyebab takhlidnya? Beliau mencoba menguraikan itu. Nah, jadi beliau lihat kemungkinan sebab takhlidnya karena ada niat kekufuran yang abadan, yang selamanya. Tapi apa yang disampaikan oleh Kiai Asep ini menarik. Tadi kan ada man hamma bihasanatin, orang yang sudah punya niat baik, tapi dia nggak melakukan, dapat satu kebaikan. Tapi kalau dia punya niat jelek, ternyata dia belum dicatat. Tapi kalau niatil kufur, itu kan begitu dia niat kufur, dia udah kufur. Jadi nggak nunggu amal lagi, Ustaz. Kalau niatil kufur, dia sudah kufur. Tidak lagi menunggu amal, tentu tuktab. Nah, kalau tadi kan kita katakan man hamma bisayyi'atin, nah itu kan lam tuktab kalau dia belum mengamalkan. Amal dia belum amalkan. Tapi kalau kufur kan ini urusan i'tiqad. Nggak nunggu amal. Begitu dia niat kufur, bahkan kalau kita baca kitab Ar-Riddah, kalau seseorang niat kafir keluar dari Islam, mujarad niyah, dia kufur. Karena nggak perlu nunggu dia nyembah berhala. Nggak perlu nunggu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kufur. Begitu hatinya riddah, dia kufur kepada Allah, maka saat itu dia sudah kufur. Artinya tuktab. Karena ini amalul i'tiqad. Bisa jadi yang kita bicarakan man hamma bisayyi'atin atau hasanatin ini berkaitan dengan amal lisan wal abdan. Nah, tapi kalau amal i'tiqad dengan amal kulub kan beda lagi. Kemarin kita ada singgung tuh, ada amal i'tiqad, ada amal kulub. Sedangkan amal abdan, amal lisan itu tergantung dia niatkan, dia lakukan apa enggak. Tapi kalau amal i'tiqad begitu niat udah langsung terjadi itu. Enggak nunggu diamalkan lagi. Niat kufur ya kufur, niat murtad ya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Nah, dan saya berharap ini mumpung saya ingat, saya berharap saya sudah sampaikan sebetulnya ke Kiai Haji Asep, jangan sampai beliau lupa, supaya kitab yang kita pakai saat ini saya minta diubah formatnya, Ustaz. Formatnya yang standar. Standar yang seperti Habib Hanif cetak itu soal hisbah. Itu kan formatnya standar. Kalau ini kan tulisannya kecil ini. Apalagi footnote-nya di bawah. Waduh, footnote-nya halus kayak semut ya, kawan. Nah, ini kalau dibuat format standar mungkin bisa 150 sampai 200 halaman. Nah, jadi saya menulis memang tidak standar. Ini saya nulis dengan tradisional Arabic dengan size 16, sementara footnote-nya dengan size 10. Nah, Kiai Asep ini pengalaman. Beliau banyak buku-bukunya yang sudah dicetak di Timur Tengah dan beliau tahu betul bagaimana format-format yang standar dicetakan cetakan Timur Tengah. Jadi saya minta ini mumpung ingat Ustaz, takutnya lupa. Tolong Habib Muhammad kemarin PDF-nya sama Word-nya diserahkan ke Kiai Asep biar dibenahi menjadi cetakan standar. Insyaallah bisa Ustaz ya. Amin. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Baik, saya rasa cukup karena sudah masuk waktu asar. Sekian pelajaran kita bertemu lagi besok. Dan besok kita sudah mulai masuk mabahithun niyah. Pembahasan bab-bab niat. Insya Allah. Sekian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.